Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan, media informasi dan edukasi. Pada kali ini saya akan membahas tentang bahwa semua guru sertifikasi wajib siap dengan syarat baru untuk pencairan TPG di tahun 2024. Untuk pencairan TPG di tahun 2024 ada dua naungan, baik itu naungan Kemendikbud maupun naungan Kemenag. Oke, baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bahwa kita tahu TPG ada dalam naungan Kemenag dan juga ada TPG dalam naungan Kemendikbud ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama saya akan bahas dalam naungan Kemenag. Dalam naungan Kemenag saya merujuk kepada Juknis ya. Juknis dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya, nomor 7174 atau 7174 tahun 2023. Ini adalah Juknis yang terbaru ya, yang dikeluarkan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya Pak, di nomor 7174 tahun 2023. Silakan Bapak Ibu searching, cari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam di nomor 7174 tahun 2023. Bapak Ibu silakan pelajari. Membahas tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru, kepala dan pengawas madrasah ya. Jadi membahas tentang Juknis untuk pembayaran tunjangan profesi ya. Saya langsung di sini menimbang dan seterusnya, saya langsung ke bab 3. Silakan Bapak Ibu cari Juknis 7174 tahun 2023. Langsung kalau mau ke bab 3. Bab 3 di sini membahas tentang penerimaan tunjangan profesi. Ini dalam naungan Kemenag ya. Yang pertama yaitu kriteria penerima tunjangan profesi. Nah, ini kriterianya. Nanti di sini akan ada yang baru. Kriteria guru, kepala dan pengawas madrasah penerima tunjangan profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Ini udah dari sebelumnya seperti ini, masih yang lama. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik atau serdik ya, yang telah diberi 1 NRG yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah tercatat pada Simpatika melalui format S26E. Setiap guru hanya memiliki 1 NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki lebih dari 1 sertifikat pendidik. Ini Juknis masih yang lama. Kemudian yang ketiga, memiliki hasil penilaian kinerja guru atau PKG. Ya, ini juga masih persyaratan yang lama. Penilaian kinerja kepala madrasah PKKM dan penilaian kinerja pengawas madrasah PKPM. Minimal baik ya, minimal baik. Dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya. Misalkan ini tahun 2024, berarti tahun sebelumnya itu penilaian di tahun 2023. Ini juga masih yang lama ya. Sesuai jabatan. Nah, ini yang barunya di poin 4 dan di poin 5 ya. Poin 4 kita lihat pengembangan diri guru, kepala dan pengawas madrasah dibuktikan dengan keikutsertaan di berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, seminar, workshop, baik daring maupun luring, baik dalam jaringan maupun di luar jaringan, baik offline maupun online ya, yang setara dengan minimal 20 JP. Nah, ini harus ikut workshop, seminar atau pelatihan yang setara 20 JP
dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan. Jadi nanti syaratnya harus ada sertifikat seminar, sertifikat pelatihan atau workshop yang setara dengan 20 JP. Nah, ketentuan ini dimulai di tahun 2024 sekarang sebagai salah satu persyaratan pencairan tunjangan profesi tahun 2025. Jadi dari sekarang udah mulai dipersiapkan minimal satu sertifikat di tahun 2024 untuk semester 1, satu sertifikat untuk semester 2 untuk syarat pencairan di tahun 2025. Nah, kemudian di poin 5-nya kegiatan pengembangan diri guru minimal satu semester satu kali. Jadi satu semester satu kali ya, atau satu semester satu sertifikat dan dicatatkan di Simpatika. Kegiatan pengembangan diri diakui dengan rentang waktu Januari sampai Juni. Berarti semester 1 misalkan Januari sampai Juni. Kemudian minimal satu bukti ya, jadi selama 6 bulan minimal satu sertifikat. Dan rentan waktu dari Juli sampai Desember itu untuk yang kedua, minimal satu bukti ya di tahun yang sama. Artinya di tahun 2024 ini per 6 bulan atau per satu semester harus ikut pelatihan atau workshop atau seminar yang setara dengan 20 JP, nanti dibuktikan dengan adanya sertifikat. Hal itu untuk syarat pencairan di tahun 2025 ya. Dari Januari sampai Juni satu sertifikat, Juli sampai Desember satu sertifikat ya. Di tahun yang sama. Untuk persyaratan pencairan tunjangan profesi di tahun berikutnya, artinya untuk di tahun 2025. Nah, ini persyaratan TPG dalam naungan Kemenag. Kemudian dalam naungan Kemenag tadi udah kita bahas. Nah, sekarang dalam naungan Kemendikbud. Apakah ada? Nah, untuk dalam naungan Kemendikbud saya dapat informasi, saya cari. Nah, saya merujuk kepada Juknis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 45 tahun 2023. Silakan Bapak Ibu cari, kemudian baca-baca tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan guru aparatur sipil negara daerah ya, menimbang dan seterusnya. Saya langsung silakan Bapak Ibu ke bab 2. Bab 2 tunjangan profesi ya, pasal 5. Yang pertama, guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Kemudian yang kedua, guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut jika harus tunjangan profesinya dicairkan. Yang A, memiliki sertifikat pendidik. Ini harus ya, serdik ya. Kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Yang C, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Jadi harus Bapak Ibu tercatat di dalam Dapodik, data pokok peserta didik. Kemudian yang D atau yang keempat, memiliki nomor registrasi NRG ya, yang diterbitkan oleh kementerian. Yang 5, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Harus sesuai ya, sertifikat pendidikan ya. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-7 atau yang G, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Jadi harus ada kinerjanya minimal baik. Kemudian yang selanjutnya, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel ya, yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Dan yang terakhir, tidak
sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Nah, ini dalam naungan Kemendikbud. Silakan Bapak Ibu baca di bab 2 tunjangan profesi, ini adalah syaratnya. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya berikan. Jika ada yang keliru, sekali lagi jika ada yang keliru, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Ya, itu adalah dalam naungan Kemendikbud dan dalam naungan Kemenag. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.